Kita minta tolong Bambang dari ST untuk memimpin kita dalam doa. Baik Romo dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu hari ini. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami dalam mata kuliah belajar bahasa Ibrani kali ini. Kiranya apa yang diberikan Romo Eko senantiasa bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bambang. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan kali lalu. Kita ingin melihat contoh bagaimana kita menggunakan alfabet yang sudah kita pelajari dalam pertemuan lalu. Ya, saya harap itu sudah mulai dihafal 23 konsonan yang ada di dalam bahasa Ibrani itu, dan supaya memudahkan kalian di dalam mempelajari alfabet itu, saya sudah memilihkan bagian tertentu di dalam Perjanjian Lama yang saya masukkan di dalam LMS itu adalah Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 5. Tidak untuk belajar membaca, tetapi belajar untuk mengenali huruf demi huruf yang ada di sana. Ya, sampai sekarang kita baru bicara soal konsonan. Kita belum melangkah ke tanda-tanda vokal. Ya, kita memahami bahwa dalam bahasa Ibrani itu memang tidak ada konsonan secara khusus. Ya, yang ada itu adalah nanti tanda-tanda baca yang menghasilkan bunyi. Tetapi dalam tahap yang memang paling awal, teks kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu pun ditulis hanya dalam bentuk konsonan semuanya. Dan nanti orang memberikan tanda-tanda tertentu yang kita sebut sebagai grup masoret, itu ya, sehingga teks yang kita sebut adalah teks masoretik. Bagaimana membaca? Ketika dulu saya di seminari Mertoyudan misalnya belajar bahasa Arab, yang disebut Arab gundul ya hanya konsonannya saja, tidak ada tanda-tanda vokalnya. Nah, sekarang yang sedang kita pelajari adalah konsonannya, dan itu hanya membantu kita untuk mengenali konsonan itu dulu. Nah, saya menyediakan di dalam LMS kita, itu teks yang saya ambil dari Kitab Kejadian. Bentuknya seperti ini. Ya, bahwa teks dalam bahasa Ibrani itu pasti ditulis dari kanan ke kiri, sama seperti model bahasa Arab itu. Ini yang kita pahami. Lalu ada tulisan-tulisan ini dari ayat 1 sampai 4 yang saya kutip di situ. Bagaimana cara membacanya? Saya kirimkan di LMS itu juga link video yang bisa kita gunakan untuk mencoba untuk mengerti bagaimana itu dibaca. Tetapi itu bukan fokus kita hari ini. Fokus kita ada pada mengenali konsonan-konsonan yang muncul di dalam teks Kejadian 1 sampai 4 ini. Baik, sebelumnya apakah teman CSSR ini Resen ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Selamat pagi Romo dan teman-teman. Ini mengenai PPT ini. Dalam PPT yang kami terima di LMS, dia tidak seperti yang Romo punya, Romo. Dia berubah lain sekali, Romo. Lain sekali? Iya, Romo. Jadi kalau bisa, mohon bisa dikirim dalam bentuk PDF saja, Romo. Iya, karena kalian tidak punya alfabet Ibrani. Oke, saya nanti saya ubah ke PDF dulu. Sebentar ya. Terima kasih, Romo. Iya, saya kirim sebentar.
Oke, sudah saya kirim dalam bentuk PDF, semoga bisa dibaca. Silakan dicek sebentar, bisa muncul baik. Teman saya Cesar bisa ngecek sebentar, muncul PDF dengan baik. Sudah masuk, Romo. Terima kasih. Oke, ya, Sudah. terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ini yang akan kita lihat sekarang. Coba kita mengenali karakter-karakter yang ada di sana. Alfabet-alfabet yang ada di sana. Ini rangkaian kata pertama di dalam kitab Kejadian. Ya. Seperti kita tahu, di dalam kitab suci Perjanjian Lama itu tidak ada judul Kejadian, kemudian Ulangan, Imamat, Bilangan, dan seterusnya, tidak ada. Nama dari setiap kitab di dalam Perjanjian Lama itu selalu diambil dari kata pertama dalam kitab itu. Nah, kata pertama dalam kitab Kejadian, di sini tulisannya adalah Bereshit. Ya, Beth, Resh, Aleph, Sin, Yod, Taf. Maka apa yang kita kenal sebagai kitab Kejadian itu namanya di dalam Perjanjian Lama Ibrani itu adalah kitab Bereshit. Ya, Bereshit bara Elohim. Nah, kalau kita kenali, sekarang tujuan kita adalah untuk menghafalkan alfabet. Yang saya harap selama seminggu ini mulai sudah diulang-ulang, sehingga praktis bentuknya kita tahu dan kita tahu bagaimana cara menulisnya. Ya, yang saya maksud ini, kita punya di sini huruf pertama ini adalah Beth. Yang kalau nanti ditransliterasikan di dalam bahasa Latin atau di dalam bahasa Indonesia, ini adalah huruf B. Kemudian kita punya Resh, yang kalau ditransliterasikan ini akan menjadi R. Aleph, ini praktis, ini adalah A. Meskipun sekali lagi, A itu tidak bergantung pada alefnya, tapi bergantung pada tandanya. Di sini A. Ya, Bereshit. Tapi lihat di sini ada alef, tetapi nanti tanda vokalnya itu berbeda. Sehingga kalau di sini dibaca bere, ini juga akan menjadi Elohim nanti E. Sementara di sini A. Ya, jadi pengucapannya, vokalnya tidak bergantung pada konsonan-konsonan ini, tapi nanti akan bergantung pada tanda-tanda vokalnya. Nah, tanda vokalnya ada di mana? Terletak di bawah ini. Di bawah Beth itu ada titik 2 atas bawah. Ya, kita belum mempelajari ini. Minggu depan baru kita akan mempelajari tanda-tanda vowels itu apa dalam bahasa Indonesia, malah lupa saya. Vokal. Ya. Kemudian di bawah resh ini juga ada tanda titik 2. Di bawah shin itu kita punya titik 1. Nah, ini masing-masing menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Di bawah beth kita punya seperti ini, yang disebut sebagai patah ini. Kalau di bawah beth saya beri titik 2 ke bawah, ini berarti be. Ya, be. Kalau geser kanan kiri, E, B. Kalau saya beri patah, ini A. Ya, masing-masing pengucapannya itu menjadi berbeda. Tapi itu untuk jatah minggu depan, saya akan menjelaskan itu. Yang kita buat sekarang adalah mencoba untuk mengenali huruf demi huruf yang digunakan di dalam kata-kata berbahasa Ibrani itu. Maka di sini ada Beth, Resh, Aleph, Shin, kemudian Taf. Beth,
resh, alef. Alef, lamet, heh, mem. Nah, ini yang saya harap teman-teman lalu mulai mencoba mengidentifikasi konsonan-konsonan itu. Oke, sekarang kita bisa mulai mengidentifikasi konsonan saja. Salah satu teman mana? MSF misalnya. Coba diidentifikasi. Ini konsonan namanya apa saja? Silakan. Salah satu teman dari MSF. Alef, Ya, head, bukan. bukan. Nah, ini yang kemarin justru kita beri perhatian khusus ya. Ini nyambung loh. Ya, nyambung berarti Tahu. tahu atau taf ya. Kalau kita membuat head yang kemarin kita lihat, ini selalu ada lubangnya di sini. Kalau ini disambung, tapi lihat ada ciri yang lain ke kiri sedikit. Ya. Nah, ini menjadi taf. Tahu atau kita seringkali mengatakan taf gitu ya. Oke, lalu selanjutnya heh, ya, heh, shin, lalu mem. Oke, mem, lalu Itu iot ya Romo atau enggak? yot. Tapi itu tanda baca, itu kita singkirkan dulu. Tapi itu bentuknya yot. Lalu Samek. bukan. Tapi Sayin. bukan. Apa? Ini. Ya, lihat. Lihat yang saya tulis ini. Lihat. Yang saya tulis kelihatan enggak? Oke. Ini mem. Mem kalau di tengah ya bentuknya seperti ini. Kalau di akhir bentuknya Yang ini mem. Berarti ini mem. Ya. Oke. Kalau sameh itu praktis bulat. Ya, kalau mem itu pasti ada unsur runcingnya di sini. Oke, berarti heh, shin, mem, yod, mem. Lalu Itu waf. waf, Alif, alef. f, Tahu. taf, ya, taf. Lalu heh, alef, Dalet. Oh, dalet. Oh, bukan. ya, lihat di sini ada lengkungnya. Ya. Kalau ada lengkung, resh. Kalau tidak ada lengkung, siku itu baru dalet. Ya, ini R, ini D. Apa yang terakhir apa, Mas? Ya. Yang terakhir tadi apa? Apa? Yang terakhir itu tadi apa? Oh iya, ini apa ini? Itu Ini sadik. Sadik. Kalau menjadi huruf terakhir, lalu bentuknya menjadi ini. Ya, nanti ini belum kita pelajari secara khusus. Ada kaf, ada nun, ada mem, ada sadik yang nanti punya akhir yang cukup berbeda. Oke, sekarang siapa? Yanu, kita kembali ke ayat yang pertama ini. Coba diidentifikasi namanya, Yanu. Cek ya. Ya, oke. Bed, Ya, rest,
Ya, Alef, ya. lalu itu Shin, Shin, ya. ada Yod di situ. Yod, Lalu itu apa? Taf, Taf, Bet, Bet, Resh, Resh, Alef, 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 Lamet, Lamet, Heh, Heh, Yod, Yod, dan ini Mem. Mem. Oke. Iya. Ya, sekarang lihat. Di sini saya hanya mau memperkenalkan saja. Sebuah kata kerja di dalam bahasa Ibrani biasanya terdiri dari 3 konsonan. Sangat umum. Ya, umumnya itu 3 konsonan. Kalau di sini yang bisa kita ambil sebagai contoh adalah bara. Bara itu artinya to create, mencipta. Nah, kita tidak mempedulikan dulu tensesnya, ya. Ada tenses di dalam bahasa Ibrani, tapi yang kita pedulikan adalah kata dasarnya. Nah, kata dasar, kata kerja dalam bentuk dasar, infinitif dalam bahasa Ibrani itu umumnya terdiri dari 3 huruf, 3 konsonan. Ini hampir pasti. Contoh yang kita lihat kemarin, kita melihat kataf, yang artinya menulis. Yang ketika diserap menjadi bahasa Arab dan sampai pada bahasa Indonesia, itu lalu menjadi kitab. Kita mengenal kitab itu dari akar kata kataf, menulis. To create, menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, menciptakan ini juga punya infinitif. Dalam bahasa Ibrani ini bara. Ya, dan ini memang harus dihafal. Nah, bara ini selalu, kalau nanti kita mempelajari lebih lanjut, selalu ada dalam bentuk orang ketiga tunggal laki-laki. Ya, infinitif di dalam bahasa Ibrani itu selalu ada dalam bentuk ketiga tunggal laki-laki. Oke, kalau kita belajar bahasa Latin, kita akan mengenal yang namanya konjugasi. Orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, dan seterusnya. Ini pasif atau aktif. Nah, infinitif di dalam bahasa Ibrani itu selalu dalam bentuk atau konjugasi orang ketiga tunggal. Ya, maka di situ contohnya itu adalah bara, Bereshith bara Elohim. Ambil contoh lagi, apa kata ini? Ini kata yang penuh kenangan untuk saya. Ma, mem, resh, mem, resh, dalet, marat. Nah, dulu di Biblikum kami kan harus menghafalkan itu. Dalam satu hari menghafalkan 10 kata dalam bahasa Ibrani. Lalu nanti ada ujian, kuis. Setiap hari seperti itu cara kami dulu belajar. 1 tahun penuh itu. Satu hari belajar 10-15 kosakata Ibrani, lalu 10-15 kosakata Yunani. Dihafal. Besoknya ada ujian. Kuis. Nah, bagaimana cara menghafal ini? Kan ini banyak sekali. Harus menghafal bahasa Ibrani dengan bahasa Inggris yang waktu itu juga bahasa yang asing untuk saya. Maka harus mengasosiasikan tertentu. Ya, kemudian saya mengasosiasikan kata marat ini artinya memberontak. Ya, maka supaya menghafal dengan cepat itu marat berontak, marat berontak, marat berontak. Saya kan ingat teman saya Romo Maradio yang sekarang Vikap Jogja Timur itu. Kalian tahu-tahu Romo Maradio itu kan botak. Maka supaya mudah saya menghafalnya adalah marat
Maratio Bota, Maratio Bota, Maratio Bota. Supaya cepat menghafal. Marat memberontak, Marat berontak, Marat berontak. Nah, saking hafalnya, pagi harinya muncul dalam kuis tulisan Marat ini. Dan tanpa pikir panjang, lalu Marat sama dengan botak. Padahal yang saya maksud adalah berontak. Lalu oleh dosennya ditulis English, bahasa Inggris. Tapi itu cara yang selalu kita gunakan. Kalau kata kataf, itu kita bisa dengan cepat mengingat. Karena hubungannya dengan kitab. Tapi kata marat ini turibal untuk memberontak ya harus kita hafalkan. Nah, yang penting adalah ini. Dalam bahasa Ibrani, sebuah kata kerja dalam bentuk dasar, infinitif, itu selalu dengan 3 konsonan. Ya, kata bara ini artinya menciptakan. Ya, maka be itu di. Rosh, ya, resh, rosh itu kepala. Maka di kepalanya, pada mulanya, di awalnya, ya, kepala itu selalu awal pemahamannya. Nomor 1, maka di kepalanya atau di awalnya, pada mulanya Allah menciptakan. Ya, Allah itu di sini Elohim. Sekarang kita lebih ke bara dulu. Jadi itu prinsip di dalam bahasa Ibrani, infinitif atau kata dasar biasanya diambil dalam bentuk orang ketiga singular, maskulin. Ya, orang ketiga singular maskulin aktif. Maka di sini contohnya adalah bara. Kataf menulis. Kita cari contoh yang lain dulu. Ada kata kerja di situ. Nah, tapi ini sudah dideklinasikan, ya. Kata dasarnya adalah hayah. Maka ada het, heh, ada yot, ada heh. Ini to be, ya, ada atau adalah. Ya, dan bumi waktu itu masih gelap. Ya. Tohu, wabohu. Ya, ini juga 3. Sebuah kata dasar di dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 konsonan. Kita cari dulu lagi. Tidak ada kata kerja di situ. Tidak ada kata kerja di sini. Amar. Ya, a, alef, mem, resh. Ini artinya berbicara, to say. Bersabda. Maka amar, amar. Ya, ini kata dasar itu selalu dalam bentuk-bentuk seperti ini. Nanti akan selalu banyak kita temukan. Contoh lagi. Ya. Wayara. Ra-a. Ini juga melihat. Nah, pola-pola seperti ini akan selalu kita temukan di dalam teks-teks yang nanti kita baca di dalam bahasa Ibrani. Ya, bahwa satu kata kerja itu biasanya dibentuk dari 3 konsonan. Pasti nanti dideklinasikan, tetapi itu bagian selanjutnya. Kita belum akan bicara soal deklinasi dan teman-temannya itu. Oke. Nah, itu catatan ya. Jadi satu kata kerja dasar di dalam bahasa Ibrani itu terdiri pasti dari 3 konsonan. Dan kemudian nanti dideklinasikan. Jelas tentang hal ini? Sehingga kalau kalian nanti
dalam pertemuan tertentu saya ajak ke perpustakaan mencari satu kata Ibrani di dalam yang namanya The Theological Dictionary of the Old Testament, yang dicari nanti adalah kata dasarnya. Ya, bukan deklinasinya, bukan konjugasinya, tetapi kata dasarnya. Dan kata dasar itu selalu terdiri dari 3 huruf ini, 3 konsonan ini. Jelas atau ada pertanyaan lebih dahulu untuk ini? Oke. Ya, teman MSF silakan. Romo, Ya. tadi kalau Alex tanpa keterangan di bawahnya itu huruf konsonan ya? Iya. Jadi yang kita kenal kemarin semua adalah konsonan. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hef, Wawiyah, Zayin itu konsonan semuanya. Jadi kalau Iya. misalnya kita ketemu 3 huruf konsonan itu langsung kita bilang, oh ini kata dasar gitu aja ya? Iya. Belum tentu ya. Kalau kata kerja itu kata dasar, ya. Tapi ada juga kata yang misalnya kata benda yang terdiri dari 3 konsonan. Jadi nanti kita masih harus mencermati itu. Tapi prinsipnya sebuah kata kerja dalam bentuk infinitif, kata kerja dasar itu ada dalam bentuk 3 singular maskulin. Oke. Oke. Ada yang lain? Masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, ini harus dikenal. Karena ini adalah kata yang sering digunakan. Dan juga masuk dalam pemahaman kita. Ini maaf. Meskipun huruf ini adalah alef. Alef kalau nanti diberi tanda patah di bawahnya seperti ini akan dibaca A. Ini tanda A ini. Ya. Kalau alef nanti diberi tanda yang lain, bentar saya hapus. Kalau dia diberi tanda baca yang lain, misalnya di sini ada titik, lalu di sini tambah yod, ini nanti akan menjadi i. Ya, minggu depan kita pelajari. Kalau tanda yang digunakan adalah titik 2, misalnya, yang digunakan adalah titik 2, maka ini akan menjadi e. Atau titik 3, ini akan menjadi e. Atau titik 5 seperti di situ, ini juga menjadi E pendek. Ya, maka ini hurufnya alef, tetapi itu bukan vokal. Alef itu tetap adalah konsonan. Yang memberi suara vokal itu bukan konsonannya, tetapi tanda vokalnya, tanda bacanya. Nah, bayangkan zaman dulu, orang-orang Yahudi kalau membaca kitab suci Perjanjian Lama tidak punya tanda baca di bawahnya ini. Ya, semua dalam bentuk konsonan, tetapi mereka tahu maksudnya apa. Oke, ini E. Lalu ini L. Ya. Ini H. Ini M. Ini yang dalam bahasa kita lalu menjadi Elohim. Alef, Lamet, Heh, Mem. Elohim. Nah, ini artinya adalah Tuhan. Sebetulnya ini dalam bentuk jamak. Ya, bentuk tunggalnya adalah L. Sehingga kita punya lah, ya, Allah.
Elohim itu bentuknya plural kalau Elohim. Tetapi kata ini juga digunakan untuk menyebut, untuk mengganti nama, ya, Tuhan. Ya, Elohim itu artinya Tuhan. Dan ini yang di dalam teks berbahasa Indonesia, kata Elohim inilah yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Dengan U kecil, H kecil. Jadi kalau kalian mempelajari pengantar perjanjian lama, mempelajari misalnya kitab Taurat, lalu mendengar ada yang namanya tradisi tradisi Elohim, itu maksudnya apa? Ada yang sudah mempelajari itu dengan Romo Indra? Ya, kitab Taurat itu dibentuk dari macam-macam tradisi, teks, tulisan yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah tertentu. Salah satu tradisi itu disebut tradisi E. Mengapa tradisi ini disebut tradisi E? Pernah ada yang dengar? Siapa pernah dengar? Karena menggunakan Elohim nama Tuhannya. Karena menggunakan kata Elohim untuk menyebut Allah Israel. Jadi siapa Allah Israel? Elohim. Nah, tradisi itu kalau mau menyebut Allah ya Elohim, Elohim, Elohim. Sementara ada tradisi lain yang kalau menyebut Allah Israel itu menyebut dengan nama Allah Israel. Namanya adalah Yahweh. Maka grup ini, sekolah ini lalu disebut sebagai tradisi Yahwista. Nah, saya harap dengan mempelajari teks Ibrani seperti ini kalian tahu mengapa disebut tradisi Yahwista, mengapa disebut tradisi Elohista. Nah, berarti ini cara menulisnya seperti itu. Alef, Lamed, Heh, Mem. Nah, sekarang untuk vokalnya yang memang belum saatnya, tetapi lebih baik saya beritahu sekarang. Baik, dari ini kita mengenal E, kemudian huruf L, lalu Heh, kemudian M. Ya, E ini saya bahasakan dari alef yang sebetulnya ini tidak ada vokalnya. Ya, vokal karena ada ini. Baik, ada E, L, H, M. Kalau singular ini L. Tetapi kalau sudah ada tambahan seperti ini tanda plural ini. Ya. Nah, apa yang membuat kita bisa membaca ini Elohim adalah tanda baca yang ada di bawah ini. Prinsipnya, kalau kalian melihat ada titik 2 atau 3 atau 5, itu nanti bunyinya akan ke arah E. Ya, kalau titik 2, 3, atau 5. Ya, di sini ada 2.2 di bawah bet. Ini lalu bunyinya nanti akan be. E. Kalau titik 2 kanan kiri sejajar seperti di bawah resh, ini akan menjadi E, be, re. Ya. Kemudian yang seperti ini 3 atau juga bahkan 5 seperti ini bunyinya tetap E. Maka perhatikan nanti kalau ada titik 2 atau 3 atau 5 di bawah konsonan bunyinya adalah E. Nah, kita kenal E. Kemudian kalau ada titik di bawah, titik 1 di bawah di sini. Ini adalah tanda untuk vokal I. Ya, tanda untuk vokal I di sini.
Tetapi tidak hanya satu titik. Ada satu titik di bawah plus yod. Nah, ini tanda vokal I. Harap jelas ya. Kalau ada titik 2, entah kanan kiri, entah atas bawah, atau titik 3, atau titik 5, bunyinya nanti E atau E. Kalau hanya ada satu titik di bawah huruf, di bawah konsonan, dan kalian lihat di sini ada yod, lihat di sini, di bawah shin ada satu titik, plus masih ada yod. Nah, itu adalah tanda vokal untuk I. Ini I. Maka kita membacanya bereshit. Elohim. Ya, satu titik di bawah konsonan itu tanda vokal I. Tetapi selalu masih dilengkapi dengan yod di sini. Sesudah huruf. Maka kalau saya menulis he, titik di bawah plus yod. Ini akan dibaca hi. Jelas? Jadi tanda untuk I itu adalah satu titik di bawah plus yod. Nah, inilah yang kemudian memberi suara pada huruf-huruf konsonan itu. Sementara kalau kalian lihat seperti T di bawah, seperti ini adalah tanda vokal untuk A. Nah, sekarang dengan mengenal hal seperti itu, kalian sudah bisa membaca satu baris ini. Bereshit bara Elohim. Nah, yang belum saya kenalkan tadi adalah O. O itu selalu dengan titik di atas. Di situ ada lamed, kemudian diberi titik di sini. Atau kalau mem, diberi titik di sini. Titik sesudah tanda itu. Jadi kita membuat dulu ada res, ada huruf, lalu sesudah huruf itu. Tidak di atas, ya, tidak di atas persis di sini. Kalau tanda seperti ini, satu titik di bawah itu biasanya di bawah persis. Lihat di sini. Tapi kalau untuk huruf O, tanda titiknya ada di sampingnya, ya. Seperti saya membuat beth, kemudian saya buat tanda ini lalu menjadi bu. Kalau saya beri tanda seperti ini ba, oke, saya hapus sebentar supaya menjadi jelas. Sekarang saya gunakan konsonan beth untuk mempermudah mengenali. Beth. Tadi, kalau 2 atau 3 atau 5 titik di bawah, ini E atau E. Mau 2 atas bawah atau mau 2 kanan kiri, mau 3, atau bahkan 5 titik, ya, seperti ini pasti E atau E. Kalau diberi tanda seperti tahu, kita sebut ini tanda patah, maka ini akan menjadi A. Kalau diberi satu titik di bawah, plus huruf konsonan yod, ini akan menjadi I. Ya, itu dulu yang kita pelajari. Kalau saya beri titik di atas, akan menjadi O. B, ba, bi, bo.
Masih ada U, tapi belum muncul di sini. U itu nanti akan dengan 2 titik, tetapi di 1, lalu agak turun. Gini, 2 titik, tetapi tidak sejajar, tetapi turun. Ini U. Oke, jelas? Ya, jadi vokal di dalam bahasa Ibrani itu lebih dikenali bukan dari hurufnya. Kita punya A, punya I, punya U, punya O. Huruf yang kita sebut vokal. Tetapi vokal di dalam bahasa Ibrani lebih dikenal dari tanda-tanda bunyinya seperti ini. Kalau titik 2 atau 3 atau 5 itu E. Kalau tanda tau patah seperti ini A. Kalau 1 titik dengan yod itu I, kalau 1 titik di atas dan sesudah huruf itu adalah O. Oke, sekarang kita bisa membaca. Dari bagian pertama ini, Bereshit bara Elohim. Ya, Bereshit bara Elohim. Di dalam contoh video yang saya berikan itu dibaca oleh orang Ibrani, ya, yang melafalkan adalah orang Ibrani, sehingga aksennya, tekanannya itu sesuai dengan tekanan yang biasa mereka gunakan. Nah, di sini masih ada tanda-tanda seperti ini. Lihat, ini tanda-tanda seperti ini. Ini bukan tanda vokal ini, tetapi itu tanda tekanan. Kalau saya membaca, tekanannya ada di mana? Tekanannya ada di situ. Bereshit bara Elohim. Ya, masih akan membingungkan untuk kalian mana yang tanda vokal, mana yang tanda tekanan. Tapi tidak usah terlalu diperhatikan dulu. Yang penting untuk tahap ini kalian bisa membaca baris pertama dari kitab suci ini. Bereshit bara Elohim. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia, tekanannya, aksennya biasanya ada pada suku kedua sebelum akhir, yang kita sebut sebagai penultimate stress itu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tergantung di mana, ya, kebiasaannya. Kalau di sini berarti Bereshit bara Elohim. Be itu di, Rosh itu kepala, ya, di awalnya bara menciptakan Elohim Allah. Maka pada mulanya Allah menciptakan. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan lebih dahulu sampai di sini? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak selalu berkaitan dengan kuliah, tapi kalau ada sesuatu yang kalian dengar soal bahasa Ibrani, teks itu silakan ditanyakan. Ya, teman CSSR. Ya, terima kasih Romo. Di kata Bereshit bara dan Elohim tadi, ini saya sedikit bingung di kata Bereshit Romo. Itu ada konsonan A di situ, tapi tidak dibaca lewat saya. Ya, oke. Ya, konsonan A ini memang tidak dibaca. Jadi ini disisipkan, Rosh, gitu ya. Kita membacanya Rosh. Jadi di sini memang tidak dibaca. Yang dibaca adalah E di sini. Bereshit. Kalau di sini dibaca, karena itu adalah konsonan dari bagian dari 3 konsonan yang membentuk kata kerja. Maka di sini alef ini memang tidak dibaca di sini. Pengecualian. Nanti akan saya jelaskan kalau kita menemukan contoh lagi. Jadi kalau kita membaca Bereshit bara Elohim, konsonan di sini tidak dibaca. Maka lihat di sini tidak ada tanda baca apapun, tidak ada tanda vokal apapun kan di sini. Di bawah alef itu tidak ada tanda vokal apapun. Itu artinya alef itu tidak dibaca, ya, menjadi salah satu huruf tetapi tidak mendapat vokal di situ. Baik, itu pengamatan yang bagus. Kita ke teman SCY lebih dahulu. Terima kasih Romo. Apakah bahasa Ibrani itu mengenal seperti E, dan E? Apakah ada?
Iya, tidak spesifik e dan tetapi kadang-kadang kita hanya memudahkan. Ya, maka kalau titik duanya itu kanan kiri, seringkali kita mengatakan itu B. Tapi kalau atas bawah itu berarti E pendek. Kadang kita mengatakan itu maka beresheet. Ya, tapi tidak spesifik mereka kenal A, itu tidak. Hanya kenal E panjang dan E pendek. Nah, untuk memudahkan membaca, kadang-kadang kita lalu mengatakan yang di bawah, atas bawah itu yang panjang, kanan kiri itu E. Seperti tadi, beresheet. Itu ada yang pendek, yang atas bawah, ada yang panjang, yang kiri kanan. Itu. Gitu? Oke. Teman CSSR masih ada atau sudah jelas tadi? Ada Saromo. Ya. Mau bertanya apakah bila semua konsonan itu di bagian bawahnya diberikan bagian bawahnya atau di bagian atas diberikan tanda itu, apakah dia akan berubah menjadi huruf vokal dong? Bukan berubah menjadi huruf vokal, tetapi bisa dibaca dengan vokal. Ya, cara kita membaca misalnya ini tadi, kalau saya hanya punya hurufnya, ya saya melafalkannya dengan ba atau di situ Beth. Ya, Beth, nama hurufnya Beth. Tetapi kalau diberi tanda vokal, lalu pengucapannya tidak lagi Beth, tetapi sesuai dengan tanda vokalnya. Kalau saya beri titik 2 di bawah, itu saya baca B, bukan lagi Beth, tapi B. Kalau saya beri tanda patah seperti ini, tidak lagi saya baca Beth, tetapi ba. Kalau saya beri 1 titik di bawah dan yod, tidak lagi saya baca Beth, tetapi saya baca B. Ya, jadi bukan dalam arti konsonan itu menjadi vokal, tetapi konsonan itu diberi bunyi, diberi vokal. Seperti huruf Beth, kalau saya beri tanda patah, lalu vokalnya itu A, maka saya membacanya ba. Kalau saya beri tanda 1 titik di bawah plus yod, saya membacanya menjadi B. Tetapi Beth itu sendiri tetap adalah konsonan. Hanya konsonan yang sekarang diberi suara, diberi vowels, diberi vokal itu tadi. Jelas? Jadi tidak dari konsonan diubah menjadi vokal, tetapi konsonan yang diberi suara untuk membacanya. Bagaimana? Jelas yang saya katakan? Semoga jelas ya. Oke, itu cara membacanya. Sekarang kita beralih ke slide yang kedua. Ya, tadi sudah dianalisa ini oleh siapa tadi? Yanu atau siapa? Aleph, Taf. Ya, lihat di sini sekali lagi kita menemukan di bawah Aleph itu ada tanda baca. Ini, dan ini titik 5 lagi seperti Elohim tadi. 1, lalu dibuat sejajar 2. Lalu di bawahnya 3, dan kemudian keempat sini. Biasanya 5 ada di sini. Ya, berarti kalau nanti dibuat cepat ya seperti ini. Dan ini E pendek, F. Nah, perhatikan sekarang, ini kata yang akan sangat banyak digunakan. Kata at ini berarti dan. Sorry, bukan, saya keliru. Saya hapus dulu. Ini bukan dan. Kata at ini adalah tanda bahwa kata yang mengikutinya itu adalah objek. Ya, objek. Maka singkirkan dulu karena saya agak kacau dengan bahasa Yunani.
Ya, maka di sini ada alef, ada taf. Ini tidak diartikan. Ya, ini hanya suatu tanda bahwa kata yang ada di belakangnya, di belakang eth ini adalah objek. Maka tadi kalau di sini dikatakan Bereshith bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Apa yang diciptakan adalah objek. Nah, bahasa Ibrani itu memberi tanda. Ya, sebelum mengatakan objeknya apa, lalu diberi kata et ini. Nanti akan muncul sekali. Et hazamayim wa et haaretz. Maka ini nanti tidak diartikan. Yang sekarang mau saya tampilkan, saya berikan contoh adalah ini. Et hazamayim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan saya potong dulu ini. Karena ini adalah yang kita sebut dalam bahasa Inggris definite article, the. Maka nanti artinya adalah the heavens. Di sini juga saya potong dulu. And the earth. Maka Allah menciptakan langit. S ini M ini Yod, katakanlah Y, ini M. Maka kata langit di dalam bahasa Ibrani adalah samayim. Ini tanda vokal A, garis di bawah ini adalah tanda vokal A, satu titik di bawah ini adalah vokal I. Maka kita menyebut langit itu samayim. Ini plural. Ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris kita juga punya the heavens. Maka ini samayim. Ya. Lalu ditambah heh di sini. Yang ini artinya adalah the. Definite article itu. Maka kalau kalian pernah mendengar kata Malkut Hasamayim, artinya apa? Malkut Hasamayim? Pernah ada yang dengar? Saya agak susah nulis pakai mal. Kut. Wah, nggak mau muncul. Ha, sa, ma, yim. Oke, kalian sudah kenal samayim. Ha, samayim, the heavens, langit. Maka di sini pasti the heavens. Melek itu adalah raja. Ya. Malkut itu adalah kerajaan. Maka kalau Yesus bicara tentang kerajaan surga, istilah yang digunakan adalah Malkut Hasamayim. Ya, maka ini paling tidak istilah ini nanti harus dikenal. Samayim itu surga, langit. Ya, maka pada mulanya Allah menciptakan langit. Ve et ha eretz. Ini bumi. Langit dan bumi. Kata bumi itu tidak banyak digunakan ya, tapi kata samayim, surga itu banyak digunakan. Maka kalau kita menyebut kerajaan surga, itu maksudnya ya kerajaan langit. Karena dibayangkan oleh mereka Allah itu tinggal di langit.
tinggal di surga itu. Maka ini nanti akan banyak menjadi istilah yang muncul di dalam tulisan-tulisan teologi soal kerajaan Allah, kerajaan surga, yang dalam teks Ibrani itu nanti adalah Malkut Hasamayim. Samayim itu surga. Oke, jadi kalau kita baca dari awal tadi, Bereshit bara Elohim et Hashamayim wa et haaretz. Nah, kita ikuti dulu teksnya. Maaf, saya agak batuk soalnya ketika Valentine saya dapat hadiah coklat, tadi malam saya makan terlalu banyak. Jadi besok saya kirim ke kalian sajalah kalau saya dapat coklat-coklat itu. Oke. Ya, itulah enaknya jadi dosen yang tinggal di paroki. Jadi dapat banyak. Ya, nanti saya kirim ke CSSR sudah. Ya, jadi ini bacanya karena ada tanda vokal ini E, F, lalu yang belakang ini mati. T itu tidak ada tanda vokalnya, maka di sini mati. Ya, tidak dibaca eta atau eti atau etu. Karena tidak ada tanda bacanya, tanda vokalnya di sini. Makanya dibaca et. Nah, ini dua tanda baca untuk huruf A. Yang satu itu seperti tau, seperti T. Yang satu itu hanya garis datar seperti ini. Ini dua-duanya menunjuk pada huruf A. Ini A panjang, ini A pendek, tapi vokalnya, pengucapannya tetap A. Lihat di sini, ha, sa, ma, yim. Di bawah yod itu ada satu titik. Dan yod itu tidak membutuhkan yod lagi untuk tanda baca I. Maka kalau kita mengenal seperti ini, mem, yod, ada tanda di bawah, dan mem, maka kita membacanya yim. Ha, sa, ma, yim. Oke, waf, w, waf, ada dua tanda titik ke bawah, itu berarti E, v, ya, v. Kemudian ada alef dengan dua titik di sini, itu bacanya E, F, F, ya, bukan et, tapi F. Jadi ada unsur apa? S-nya hanya di situ. Muncul lagi he dengan tanda ini. H. Alef dengan tanda patah. A. Res dengan tanda titik 3 itu re. Kemudian ada vokal terakhir sadik. Tidak ada tanda bacanya. Ya, maka kalau kita membaca ini menjadi H, ini H, kemudian ini A, lalu resh, E, sadik. Nah, sadik tidak punya tanda vokal, maka ini berarti konsonan terakhir yang mati. Maka kalau kita membaca di sini et hazamayim wa et haaretz. Ya, et hazamayim wa et haaretz. Nanti sambil tidur kalian mimpi kembali lagi diingat kata-kata itu dengan sendirinya akan dihafalkan. Bereshit bara Elohim et hazamayim wa et haaretz. Ya, pada mulanya Allah menciptakan. Apa yang diciptakan? Langit dan bumi. Oke. Sekarang latihan. Saya hapus dulu.
Ya, sekarang kita akan mendengarkan pelafalan huruf Ibrani yang dilafalkan oleh orang Manado. Arsenius, coba baca itu. Arsen, malah hilang. Dibaca oleh siapa sekarang? Siapa mau membaca? Oke, Arsenius bisa membaca? Bereshit bara Ya. Elohim Oke. Tiga titik atau 5 titik di bawah itu tanda E. Lalu dibaca. B. Ini. Gimana bacanya dua huruf ini? Bet. Oke, terus. A. Bet ha shamayim. Hasamayim. Oke, hasamayim. Oke, lalu. W. Et. Oke. Ha. Arets. Oke. Ya. Sekarang siapa pengen mencoba membaca ini langsung? Siapa? Mario Ferdinand, coba. ST. Langsung baca aja. Sudah hafal ini, tanda bacanya ini sudah kelihatan. Coba. Satu suku demi satu suku supaya mudah, oke? Oke, oke. Oke. Lalu re tapi sudah ditutup dengan sadik, maka kita membacanya bukan langsung S tapi ada T-nya. Oke. Oke, lalu terus oke. Apa tuh? Nah, belum hafal konsonannya kamu. Ini apa ini? Romo. Taf. Ini H, ini T, ya. Ya. Lalu bacanya Hatta. ini tetap konsonan ya. Ini tetap konsonan. Menjadi Z, Yod. Lalu menjadi H, tah. Ya, maka hayetah. Oke, lalu ini tanda titik di atas tadi vokal apa? O. Maka bacanya Oke, ini belum. Maka kita berhenti di situ sebentar. Tadi belum. Oke, ini to. Ini H. Kalau tadi saya katakan U. Kalau di tengah seperti ini. Kalau di belakang adalah dengan waf diberi titik di perutnya di sini. Maka ini menjadi tohu. Ya. Tohu. Kalau ini apa? Mario. Ini bunyinya gimana?
Tahu. tahu. Kalau ini tohu, ini tahu. Tahu. Maka kalau melihat ada waf, huruf waf di belakang, dan di perutnya ini ada titik, itu adalah tanda vokal U kalau konsonan itu terletak di paling akhir. Ya, di akhir dari kata. Lihat selanjutnya. Lanjut, Mario. Gimana membacanya? Wa. Ini hilangkan. 2 titik ini tanda aksen. Hanya 1 titik saja. Wabo. Hu. Ya. Jadi kita bisa membaca dari depan. Wa ha'arets hayatah tohu wa bohu. Nah, sekarang yang akan menjadi kesulitan kalian selalu adalah mencermati. Di sini kita punya banyak waf. Di sini kita punya waf. Ya, sebelumnya tadi kita punya waf. Sebelumnya lagi kita tidak punya. Kalau ini diteruskan sampai ke belakang, ini kita akan kenal banyak wa. Ya. Wa. Mana lagi? Habis. Wa. Dan ini adalah kata hubung yang memang banyak digunakan di dalam bahasa Ibrani. Satu kalimat dihubungkan dengan kalimat yang lain, sambungannya pasti dengan wa. Ingat yang paling mudah kalau teman-teman Muslim memberikan salam, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi satu kalimat tidak ada kata sambung lain di dalam bahasa Ibrani selain kata wa. Ya, kalau di bawahnya ada vokal a ya bacanya wa, kadang-kadang menjadi wa. Jadi dalam bahasa Ibrani hanya ada satu kata hubung, yaitu wa. Saya makan, dan saya minum, dan saya mabuk, dan saya tidur, dan saya tidak sekolah. Hanya akan seperti itu terus. Dan justru nanti tugas kita adalah mengartikan kata dan itu. Tidak semua ditafsirkan atau diterjemahkan dengan dan. Saya makan, kemudian saya minum, sehingga saya mabuk. Lalu saya tertidur, maka saya tidak pergi ke sekolah. Maka kalau kalian cermati nanti ini huruf ini wa, atau nanti kalau 2 titik seperti ini wa, ini akan sangat banyak ditemukan sebagai kata hubung. Nah, di sini lalu dilihat ya, beresit bara Elohim et hazamayim wa et haaretz. Wa haaretz hayatah tohu wa bohu. Ya, kalau di sini wa karena 2 titik, kalau di sini ini wa. Oke, tidak usah diartikan dulu. Nah, sekarang siapa yang akan membaca? ST sudah. Dari mana sekarang kita mau membaca? Siapa mau membaca? Klaret. Ah, mari. Bagaimana kita membaca itu? Ya. Ini titik di atas, 1 titik di atas. Oke. Ho. 3 titik di bawah. Itu dari kata hurufnya apa? Vokalnya. Aduh. Kena meja lutut saya. Shin. Shin.
dikasih 3 titik di bawah, lalu bunyinya menjadi C, ya, C. Kemudian konsonan terakhir ini adalah Hah? Nah, ini yang mungkin kalian belum sangat menghafal. Kof, kalau ada di awal atau di tengah seperti ini. Kalau ada di akhir kata, lalu menjadi panjang dan titik 2. Baik, ini lalu kita membacanya menjadi terus terus sek. Nah, oke. Hosek. Hosek itu kegelapan, ya, darkness dan kegelapan. Oke, lanjut. Ini huruf apa? Zain. Bukan zain, tapi Zain. Nah, ini kadang-kadang kita keliru dan itu wajar ya. Ini huruf apa? Sadik. Oke, sadik. Ini zain. Ini sadik, ini zain. Ini ain, ya. Tulisannya ain atau seringkali kita menyebut ain. Ain itu mata air maksudnya. Oke, maka ada huruf ain yang kemudian ada tanda baca A ini. Ini dibaca berarti Ain. kalau dengan ini al, ya. Lamet di sini tidak ada tanda vokal apa-apa, maka berarti itu berhenti, huruf mati. Al. Kemudian ini huruf apa? P. P. Oke, P. Kemudian ada tanda vokal, ini menjadi P. Lalu nun dengan 2 tanda vokal ini titik di bawah E, ya. E, maka hahosek alpene. Alpene. Lalu ini huruf Af, kemudian mendapat bunyi E, berarti menjadi T. Oke, H. Ini tanda apa? Titik di atas sini. O. Maka menjadi tehom. Nah, kadang-kadang orang menulisnya tidak hanya titik di sini, tetapi ditambah waf juga. Ya, seperti itu. Menjelang akhir kata itu seringkali ada tambahan waf di sini. Maka kita bisa membaca vehosek. Dan kegelapan al-pene. Al itu artinya di atas, di permukaan. Pene itu wajah. Ya. Maka di permukaan. Ya, di permukaan yang dalam gitu. Tahom itu soal dalam. Nah, ini cara kita mempelajari alfabet dalam bahasa Ibrani dengan langsung menerapkannya untuk membaca teks dalam bahasa Ibrani di dalam kitab suci kita. Maka silakan nanti dilatih. Pertama mengenali ini huruf apa. Yang kedua, kita mencoba untuk melafalkan. Nah, memang tanda bacanya baru kita kenal sebagian ini. Minggu depan masih akan kita latih ini. Paling tidak, kalau nanti kalian membaca suatu teks Ibrani, kalian bisa melafalkan itu.
Sehingga kalau nanti membuat skripsi, lalu kalian Romo saya mau mencari kata Ibrani ini. Ditanya oleh Romo Indra, bunyinya gimana? Enggak tahu Romo, pokoknya hurufnya seperti ini. Ya, kalau bicara dengan Romo Indra paling tidak bisa melafalkan. Oh, saya mau mencari kata yang namanya samayim, Romo. Oh, samayim itu cari. Oh, itu artinya adalah langit. Saya mau mencari melek. Ya, maka kita kenal yang namanya Abimelek. Ada nama Abimelek. Af itu bapak. I itu adalah ku, bapakku Melek. Berarti bapakku raja. Ada yang namanya Ahimelek. Ah itu saudaraku. Oh saudara, maka Ahi itu saudaraku. Melek, saudaraku adalah raja. Ya, supaya kita bisa melafalkan dan nanti kalau bicara dengan dosen atau dengan teman untuk mencari kata tertentu itu dengan cepat bisa kita temukan. Teman MSF tadi masih ada pertanyaan atau komentar? Oh, boleh lihat yang tadi itu dong, terakhir. Yang terakhir? Itu kan ada yod Romo ya. Iya. Yang di alpen kata kedua loh. Iya. Alpenin itu. Iya. Yodnya itu nggak dibaca. Yodnya tidak dibaca karena itu fungsinya sama dengan tadi. Saya matikan. Ya. Yod tidak dibaca karena yod ini termasuk tanda vokal. Ya, tadi ada i yang kemudian diberi yod. Ada o yang kemudian juga diberi waf. Maka ini tidak dibaca karena ini ada dalam kesatuan dengan sini, alpene. Itu nanti ya kita masih terlalu jauh kalau ke situ, tapi kata itu dipotong. Ya, dipotong supaya bisa sambung dengan depannya. Tapi kebutuhan kita sekarang adalah untuk membaca, maka yod di situ memang tidak dibaca. Itu merupakan bagian dari vokalnya di situ. Behosek alpene tahom. Ya, untuk sementara hanya sampai di situ dulu karena ini bentuk konstruksi yang cukup rumit dalam bahasa Ibrani ini nanti. Bacanya alpene Romo ya, bukan iya. Alpene. Ya. Alpene. Oke, masih ada? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Ya, maka nanti coba itu dibaca sambil dilafalkan, dikenali konsonan-konsonannya, dan pelan-pelan kita bisa membaca 1-2 ayat di dalam teks Perjanjian Lama nanti. Jadi lebih pada konsonannya dan pada tanda-tanda yang ada di situ yang menunjukkan vokal. Nah, minggu depan secara khusus kita akan belajar tentang tanda-tanda vokal itu. Maka nanti saya akan berikan, mungkin saya ambilkan video seperti kali lalu supaya bisa diikuti. Lalu saya memberi contoh-contoh nanti latihan-latihan praktis seperti ini di kelas. Nah, seperti tadi diumumkan Romo Indra, sampai tanggal 28 kita masih akan selalu online. Semoga lalu situasi membaik dan kita bisa bertemu di kelas. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan siang hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Satu pengumuman, kelas kita mestinya bahasa Arab dengan Romo Suryo Nugroho. Tetapi karena kondisi kesehatan teman angkatan saya ini tidak memungkinkan, maka saya cari dosen bahasa Arab yang lain. Nanti mulai bulan April akan ditemani oleh Ustadz Andi. Ini dari UIN.
ya sekarang dosen prodi bahasa Arab kalau tidak keliru, yang bersedia membantu kita untuk memperkenalkan seperti ini, huruf-huruf, lalu kata-kata pokok, kosakata yang sangat umum digunakan di dalam tradisi Islam. Itu yang saya minta. Jadi tidak akan tasrifnya, deklinasinya, tetapi huruf dan kosakata-kosakata penting yang sering kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa toh? Al-salam, ya, rahmat, rahmat. Itu kan kata-kata yang banyak kita temukan. Itu yang nanti saya minta supaya diperkenalkan oleh Ustadz Andi. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali Kamis yang akan datang. Terima kasih, Romo. Ya, tutup Zoom kita. Terima kasih.